Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seminar kepenulisan Gramedia Writing Projects. Nah, tema kali ini adalah sharing and feedback. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Evidia Mustika. Nah, saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya adalah penulis baru yang baru berkecimpung di dunia kepenulisan. Oke, kali ini masuk ke what topics will be discussed. Nah, yang pertama adalah tentang literasi. Yang kedua adalah di balik layar seorang penulis. Yang ketiga, penulis versus penerbit. Dan yang terakhir, nanti kita akan membahas tentang pembajakan. Sebelum memasuki topik yang akan kita bahas, jadi kita akan membahas tentang Gramedia dulu nih, karena yang mengadakan acara ini adalah dari Gramedia. Nah, Gramedia itu apa sih? Pasti teman-teman udah sering ya dengar kata Gramedia. Teman-teman juga pasti udah sering kan datang ke toko buku Gramet gitu. Nah, Gramedia Pustaka Utama ini adalah anak perusahaan dari Kompas Gramedia. Nah, Gramedia itu udah memiliki 12 cabang tentang fiksi remaja, fiksi umum, sosial, sains, bisnis, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Gramedia ini berdiri sejak 25 Maret 1974. Oke, masuk topik yang pertama, yaitu topik pertama yang akan kita bahas adalah tentang literasi. Nah, apa sih literasi itu? Teman-teman pasti udah familiar banget kan dengan kata literasi. Teman-teman juga udah sering pasti dengar jargon salam literasi gitu. Tapi teman-teman itu cuma sekedar familiar atau benar-benar udah paham nih maknanya. Nah, kita akan bahas ya. Jadi literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami informasi yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Simpelnya literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Nah, tidak hanya membaca dan menulis saja sebenarnya, literasi itu juga banyak sekali bidangnya. Misal di sosial, bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah tentang seberapa penting sih literasi itu. Nah, untuk para pelajar nih, terutama yang masih berkecimpung di dunia pendidikan, tentu literasi itu sangat penting. Karena buat apa? Karena nantinya literasi itu akan meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas dan nantinya juga akan meningkatkan mutu bangsa kita. Mengingat bangsa kita minat literasinya masih sangat minim. Jadi kita sebagai pelajar harus banyak-banyak baca buku ya. Selanjutnya adalah ini yang paling penting nih, minat baca masyarakat Indonesia. Menurut kalian minat baca masyarakat Indonesia itu masih sangat minim atau udah bagus? Dan ternyata masyarakat Indonesia itu minat bacanya berada di posisi 62 dari 70 negara, yang artinya masih berada di posisi 10 negara terbawah tentang minat baca. Jadi bisa disimpulkan minat baca masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Jadi kita sebagai generasi penerus seharusnya yang harus lebih meningkatkan lagi minat baca kita. Oke, topik selanjutnya adalah di balik layar sang penulis. Bagaimana penulis bekerja? Nah, ini tuh pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penulis-penulis baru nih yang baru mau berkecimpung di dunia kepenulisan. Kita itu kalau jadi penulis, yang utama adalah kita menulis itu harus dari hati. Jadi harus benar-benar kayak niat gitu, jangan sembarangan kayak aku mau nulis gini. Nah, kita itu harus ada niatnya, harus dari hati, karena biar tulisan kita itu lebih natural gitu. Nah, kalau kita mau nulis itu jangan kayak ragu kayak nanti kalau nggak ada yang baca gimana. Nah, itu salah satu kesalahan besar sebelum kamu mulai. Jadi kita itu harus yakin, sembari kita menunggu pembaca tuh, nah kita bisa memperkaya pengalaman. Kita cari pengalaman baru, tujuannya apa? Untuk memperbanyak ide. Lalu kita harus memperbanyak baca buku, tujuannya adalah untuk memperkaya kosakata. Dan yang paling penting itu kita harus perhatikan lingkungan sekitar. Tujuannya apa? Karena kita itu menulis, kalau kita menulis tentang lingkungan sekitar, pasti nanti tulisannya akan lebih murni dan mudah dicerna oleh pembaca. Oke, yang selanjutnya adalah kiat-kiat menjadi penulis. Nah, itu ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita tentukan tujuannya. Kita itu mau menulis novel, cerpen, atau buku karya sastra lain. Itu harus sudah ditentukan yang pertama kali harus ditentukan itu.
Lalu yang kedua adalah membuat outline. Tujuannya apa? Agar tema kita itu nggak lari kemana-mana. Yang ketiga adalah tentukan deadline. Deadline itu supaya kita menulis bisa sesuai target, tapi target yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat adalah siapkan referensi, bisa dari buku, internet, tujuannya untuk memperkaya tulisan kita. Nah, yang kelima, tulis dan tulis. Kita tulis aja terus, tiap hari kita harus nulis, jangan kayak nyerah kayak udah buntu gitu, jangan. Terus yang keenam adalah review dan revisi. Kalau tulisan kita udah jadi tuh, jangan lupa untuk merevisi, baca ulang supaya kita bisa memperbaiki kesalahan yang kurang. Lalu yang ketujuh adalah minta testimoni. Minta pendapat teman atau orang terpercaya kamu. Tujuannya adalah supaya kamu itu bisa tahu letak kekurangan tulisan kamu itu di mana. Jadi kayak jangan takut dikritik gitu loh, karena kritikan itu adalah salah satu untuk membangun diri kamu. Lalu yang terakhir adalah publish. Nah, ini titik berjuang nih. Nah, kalau publish itu di mana sih? Bisa lewat Wattpad, terus bisa lewat Gramedia Writing Project, bisa lewat Rakata, Storia, dan lain sebagainya. Topik selanjutnya adalah tentang penulis dan penerbit. Cara mengirim naskah ke penerbit. Nah, aku contohin ngirim naskah ke Gramedia. Teman-teman bisa itu ngirim naskahnya di Gramedia Writing Project. Nah, di sana itu nanti editor biasanya kayak nyari ngelirik penulis baru gitu. Nanti terus tulisan kamu bisa deh, kalau bagus bisa dipublish gitu. Lalu bisa juga lewat aplikasi atau platform yang baru ngehits tuh di kalangan para remaja kayak Wattpad gitu. Nah, nanti kalau misalkan pembaca kamu banyak, nah itu bisa juga dilirik sama penerbit, dan juga nantinya bisa difilmkan. Dan di Gramedia Writing Project tadi itu ada banyak kompetisi juga yang tentunya akan mengasah skill kamu. Selanjutnya adalah sistem pembagian hasil antara penulis dan penerbit. Nah, biasanya itu kalau di sini tuh menggunakan sistem royalti, di mana tergantung kesepakatan antar masing-masing. Nah, biasanya standar royaltinya itu di Indonesia adalah 10% dari hasil penjualan buku. Kalau buku kamu itu semakin banyak dicetak ulang, maka royalti yang kamu dapatkan juga semakin banyak. Topik yang terakhir adalah tentang pembajakan buku. Apa sih pembajakan buku itu? Nah, pembajakan buku itu adalah aksi menggandakan atau simpelnya memfotokopi buku hasil karya orang lain tanpa seizin penulis dan penerbit. Siapa sih yang terdampak dari pembajakan buku itu? Tentu saja nggak cuma penulis ya, jadi penerbit juga, karena kan penerbit kan tugasnya menerbitkan buku, mencetak buku. Tapi kalau kita beli yang bajakan, otomatis buku aslinya akan terbengkalai dan itu akan sangat merugikan pihak penerbit dan juga adalah suatu bentuk tidak menghargai karya dari penulis. Nah, apa sih sanksi bagi pembaca buku? Nah, itu udah jelas banget ya, udah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Kita itu kalau menulis suatu karya pasti kita ada kok hak ciptanya. Pasti kalau kita mempublish itu udah otomatis ada hak ciptanya, dan itu nanti sanksinya itu hukumannya bagi pembajak itu maksimal 2 tahun penjara dan maksimal denda 500 juta. Jadi mulai sekarang ayo stop dong pembajakan buku, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama adalah perbanyak literasi yuk, karena kan seperti kata pepatah ya, apa yang kita tanam dan itu apa yang kita tuai. Artinya apa? Semakin kita memperbanyak baca buku, maka nanti wawasan kita akan semakin luas. Kita bisa lihat tuh kayak dunia itu gimana, kita bisa berpikiran lebih terbuka, lebih terampil. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus pandai-pandai dalam meraih impian. Jangan mudah nyerah, jangan mudah ragu, entah itu sebagai penulis atau bukan. Dan yang terakhir adalah sekali lagi stop membajak dan pembajakan buku, karena itu adalah suatu bentuk tidak menghargai karya orang lain dan menguntungkan orang yang seharusnya nggak perlu diuntungkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.